Nah, saya jadi penasaran tuh kalau dosen-dosen memberikan judul-judul buku ya, mungkin judul-judul penelitian juga. Padahal barangnya nggak ada di fakultas, tapi dari mana ya kira-kira mereka dapatkan judul tersebut atau karena korespondensi dari mana dan bagaimana kok akhirnya Ani dan teman-teman mencoba aja deh, oke cari aja di CSIS ada, di British Council ada, atau dikasih referensi dulu sama dosen tadinya, suruh ke situ. Mungkin di tengah keterbatasan itu kan dosen-dosen itu kan juga disekolahin ya Bini ya. Sebagian dari dosen-dosen kita kan pergi ke Amerika, pergi ke Inggris, nah itu mungkin waktu mereka kuliah di Australia, di Inggris, di itu trennya kalau mereka balik, mereka pengen apa yang mereka pelajari itu juga dipelajari oleh murid-muridnya gitu ya. Paling tidak mereka sudah punya tuh buku-buku itu gitu loh. Ada dosen yang baik, kita boleh pinjem, nanti kita perbanyak. Tetapi ada dosen-dosen yang mengeluh, nanti udah dipinjam sobek-sobek gitu. Itu artinya dibaca, Bu? Bu, dibaca. Nanti rusak semua, lupa ngembaliin gitu. Saya perlu mau bikin paper, tiba-tiba tidak ada gitu. Jadi ya itu kendala-kendala yang dihadapi. Tetapi mereka, literatur itu mereka tahu mungkin itu tadi sekolah di luar, berjejaring punya teman-teman dulu waktu kuliah bareng, terus juga mereka berdiskusi apa yang literatur-literatur yang yang menjadi main teks bacaan pada satu topik-topik tertentu. Ya. Soalnya sekarang ini membayangkan ke zaman itu ya, Lira, saya aja yang mengalami zaman tersebut kayaknya kok bisa ya kita melewati itu. Maksudnya dosen-dosen kita juga luar biasa ya. Tidak ada internet, kalau mau berkorespondensi misalnya beliau berkorespondensi dengan teman-temannya di Amerika apa di Inggris itu kan paling tidak 10 hari baru nyampe. Apalagi kalau kirim buku belum tentu selamat ya kan. Maksudnya disensor lah, ditahan lah apa. And yet mereka terus bisa membawa mahasiswanya melihat jendela dunia gitu ya. Oke, jadi jendela dunia dapat dari dosen, kemudian ke perpustakaan. Nah, saya pengen tahu juga nih, Lira, Mbak Ani, gimana nih, ada pengalaman interaksi langsung dengan pustakawan atau gimana? Tadi ketika masuk ke CSIS itu kan yang didatengin langsung perpustakaan. Lalu kan saya membayangkan kita buka pintu, terus langsung rak. Nah itu terus gimana? Ada interaksi dengan pustakawannya seperti apa? Pustakawan ini ada beda ya. Dulu kalau kita di Indonesia ketika kita datang ke perpustakaan, kan kita mencari judul-judul buku, kita pergi ke pustakawan di situ. Nanti pustakawan akan menunjukkan, ini lokasinya di, social science, political science, international relations, biasanya ada kode-kode tuh, 365. Betul nggak? Kita masih ingat 365, 300 pokoknya kelas sosial ya Bu ya, social science gitu, ada kode-kodenya di situ. Ada yang berbaik hati dia membolehkan kita nyari langsung. Langsung ke rak buku maksudnya. Rak buku itu, pokoknya itu cari di 365 ini kode-kodenya gitu. Tapi ada juga pustakawan yang mencarikan untuk kita tunggu aja, karena ini mungkin reference macam-macam, nanti berantakan, habis diambil ngembaliinnya dan macam-macam gitu kan. Nah ini kalau di Indonesia waktu itu zamannya pustakawan di in front gitu kan. Ketika di Amerika kita datang, tentu kita udah punya member, nyari buku tuh kita cari sendiri. Dulu kan ada katalog kan, katalog gitu, kita kan cari katalog gitu kan. Nah dari katalog itu mungkin kita menanyakan lagi di mana lokasinya gitu ya, apakah itu bisa dibawa pulang, dipinjam, atau dia harus dibaca di tempat atau dan seterusnya gitu. Nah saya melihat pustakawan ini kerja yang penuh dedikasi ya. Saya pikir itu kerjanya susah dan panjang ya, karena waktu di Amerika itu kan sebagian dari kami mahasiswa itu kan mencari extra money, jadi kerja part time di perpustakaan. Nah itu Ani juga pernah di situ. Saya tidak di situ, saya tidak itu, tapi pusing banget kan pakai
nyari bahan, ngumpulin, menyortir dan macam-macam, itu kerja yang terus-terusan begitu ya. Saya bilang ini sangat kerjanya tidak mudah, bukan kerjaan yang mudah, sangat dedicated dan harus punya passionate gitu ya. Nah, mereka yang kerja-kerja di perpustakaan itu seneng sih, mereka bisa dapat duluan ya. Kalau dia mahasiswa dia dapat duluan gitu loh. Udah menyelamatkan duluan ya Bu. Iya, ini buat saya dulu gitu kan. Itu keuntungannya. Dan kita kalau ada koneksi saya nggak tahu, dulu di Budapest tuh kita punya ada satu pustakawan dari Indonesia, bahan-bahan yang referensi seharusnya nggak boleh dibawa pulang, itu boleh dibawa pulang dengan perjanjian gitu loh. Dibawa dengan perjanjian, besok kalau kamu harus balik lagi gitu kan, balik lagi gitu kan. Nah itu itu satu cabang, saya pikir cabang ilmu pengetahuan ya. Menjadi pustakawan itu juga ada ilmunya, ada dedikasinya, ada sistemnya, ada harus punya passion ya. Kalau nggak punya passion ya nggak bisa dia gitu. Kalau dia nggak senang buku, nggak senang baca, nggak senang ini, ya sulit ya. Tapi sudah mengenal ya Bu ya istilah pustakawan itu Bu, atau petugas perpustakaan gitu. Itu Bu Ani ngeliat bagaimana sih Bu? Kalau saya lihat di UI zaman itu namanya bukan pustakawan, petugas.